Halo teman-teman, kita kembali di channel Tim Solusi Mamora. Kali ini kita membahas tentang pengunduran diri karyawan dan tentang karyawan yang memang melanggar eh, aturan atau mangkir 5 kali berturut-turut tanpa pemberitahuan. Jadi begini teman-teman, sering teman-teman karyawan itu kalau mengundurkan diri itu di perusahaan selalu dadakan ya, 3 atau 4 hari atau contohnya 3 hari lagi mengundurkan diri baru ngomong. Nah, ini menyalahi aturan ya teman-teman, itu mengurangi hak teman-teman. Jadi untuk saat ini mulai dari disahkannya peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021, dan sebenarnya mulai dari dulu ya, mulai dari undang-undang ketenagakerjaan yang nomor 13 tahun 2003 itu sudah diatur, tapi sekarang ini sudah dipertegas dalam artian yang mengundurkan diri itu sudah ada aturan. Jadi eh, hak yang didapatkan ada, cuman tidak seperti yang Undang-Undang 13 tahun 2003. Kalau Undang-Undang 13 tahun 2003, karyawan yang mengundurkan diri itu masih dapat uang penghargaan masa kerja. Nah, itu pun dengan persyaratan, dan saat ini pun tetap dengan persyaratan. Persyaratan itu tetap tidak ada yang berubah. Yang berubah adalah kompensasinya. Yang kompensasi yang harus dibayarkan ke karyawan yang bersangkutan. Apa persyaratannya? Jadi seorang karyawan mengundurkan diri harus mengajukan surat pengunduran diri atau surat resign 30 hari sebelum hari H pengunduran dirinya. Itu teman-teman. Jadi 30 hari sebelum harinya tanggal pengunduran diri kita harus sudah mengajukan surat resign kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak dalam ikatan dinas atau ikatan perjanjian dengan perusahaan. Contoh ikatan perjanjian ini suatu hari atau suatu waktu kita ditrainingkan atau suatu masa kita diberikan sertifikasi dengan ikatan perjanjian bahwa begitu kita melakukan training tersebut kita terikat dinas selama 3 tahun. Nah, itu harus tidak ada. Terus yang ketiga adalah tetap menjalankan kewajiban sebagai karyawan sampai 30 hari sebelum kita resign itu. Contoh, sekarang tanggal berapa contohnya? Contohnya kita mau resign bulan depan, tanggal 31. Nah, mulai dari sekarang kita harus sudah ngomong. Contoh, atau tanggal 1 nanti bulan Juli kita harus sudah ngomong bahwa kita mau resign tanggal 31 atau tanggal 1 Agustus. Nah, mulai dari kita ngomong itu sampai tanggal 1 Agustus, kita harus tetap mengerjakan pekerjaan kita harus tetap melakukan kewajiban kita sebagai seorang karyawan di perusahaan tersebut. Nah, dengan terpenuhinya 3 unsur ini, 3 poin tadi ini, maka kita baru dapat hak. Nah, kan sayang teman-teman, kalau kita tidak melakukan 3 poin ini, kita tidak mendapatkan hak kita. Sudah haknya dikurangi, tetapi jika kita tidak melakukan hak kita ini, kewajiban ini, persyaratan yang 3 tadi ini, malah nggak dapat apa-apa kita. Perusahaan berhak untuk tidak membayarkan hak kita. Nah, jika kita melakukan hak ini, yang 3 ini, apa yang kita dapatkan? Yang pertama adalah kita mendapatkan uang penggantian hak. Itu saja. Kalau pesangon tidak ada. Uang penghargaan masa gaji tidak ada. Yang adalah uang penggantian hak. Uang penggantian hak itu apa? Cuti tahunan yang belum hangus atau belum diambil pada saat kita bekerja. Terus uang pisah jika ada diatur dalam perjanjian atau dalam peraturan perusahaan atau dalam perjanjian kerja bersama. Itu teman-teman perihal karyawan yang mengundurkan diri. Jadi apa-apa saja yang didapatkan oleh karyawan yang mengundurkan diri itu tadi adalah harus memenuhi persyaratan dulu 3 tadi. 1, mengajukan surat pengunduran diri 30 hari sebelum hari pengunduran diri. Yang kedua, kita tidak dalam ikatan dinas atau ikatan perjanjian. Yang ketiga, kita harus tetap melakukan kewajiban kita selama kita mengajukan perjanjian itu atau selama kita belum sampai
hari H pengunduran diri. Nah, kalau itu terpenuhi, baru hak yang tadi baru bisa kita dapatkan. Jika tidak, perusahaan berhak untuk tidak memberikan kompensasi yang tadi. Itu. Terus yang selanjutnya adalah perihal karyawan lagi. Jadi banyak di antara teman-teman karyawan tidak memahami peraturan ini. Ini sebenarnya sudah dari lama, tapi sekarang dipertegas lagi bahwa jika karyawan bekerja dalam satu perusahaan, tidak ada komunikasi dengan atasan di lapangan ataupun di kantor, contohnya komunikasi dalam bentuk apa? Kalau kita ada keperluan di rumah tidak izin, atau kalau kita sakit tidak diberitahukan ke atasan langsung. Nah, ini akan berdampak ke kita. Jika seorang karyawan 5 hari berturut-turut tidak ada kejelasan dan tidak ada informasi yang jelas secara tertulis ke perusahaan, maka perusahaan berhak memutus hubungan kerja. Memutus hubungan kerja dengan syarat juga, tetapi nah, apa persyaratannya? Perusahaan harus sudah melakukan pemanggilan secara patut dan tertulis 2 kali dalam 5 hari itu. Jadi contohnya begini teman-teman, 1 hari alfa, hari kedua alfa lagi tidak ada informasi, hari ketiga kita akan dipanggil, surat pemanggilan pertama. Surat pemanggilan pertama kita dipanggil, terus tidak ada konfirmasi dan kita pun belum masuk bekerja. Dan kita pun tidak ada menelpon atau tidak ada SMS. Nah, di hari ke-4 kita akan diberikan lagi surat panggilan kedua. Tidak ada lagi tanggapan di hari ke-5, maka sudah dianggapkan mengundurkan diri. Jadi begitu teman-teman. Nah, kalau dianggap mengundurkan diri karena 5 hari berturut-turut alfa, 5 hari berturut-turut tidak ada keterangan yang sah dan tertulis, maka kita sama dengan yang dianggap mengundurkan diri. Jadi dianggap mengundurkan diri, yang dapat adalah uang penggantian hak. Uang penggantian hak tadi itu ya itu cuti tahunan yang belum hangus sama uang pisah kalau ada diatur dalam perjanjian bersama, diatur dalam peraturan perusahaan atau dalam PKB. Nah, ini teman-teman yang perlu kita ketahui sebagai seorang karyawan. Tadi yang pertama adalah resign. Resign itu ada aturannya. Kita masuk perusahaan aja melamar ada aturannya, apalagi mau resign, ya kan teman-teman? Nah, ini harus ada aturan. Jadi istilahnya dalam perusahaan itu dibilang one month notice. Jadi 1 bulan sesuai ketentuan undang-undang, maka kita harus sudah mengajukan surat resign. Itu teman-teman. Terus yang tadi itu adalah mangkir. Nah, kalau kita masih sayang pekerjaan kita dan kalau kita masih ingin bekerja, maka jangan mangkir teman-teman. Sayang, kita tidak mendapatkan apa-apa kalau memang 5 hari berturut-turut kita tidak ada komunikasi dan tidak ada keterangan resmi. Apakah kita sakit, apakah kita memang ada urusan keluarga, gitu teman-teman. Karena itu semuanya bisa dikomunikasikan dengan atasan langsung atau bahkan ke HRD pun bisa, ya, di perusahaan tempat kita bekerja. Nah, itu teman-teman yang perlu diketahui, yang perlu saya sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan dan ada hal yang belum dipahami, silakan langsung menghubungi channel ini. Silakan menghubungi saya lewat email atau juga lewat komen di bawah ini, di komen. Dan jangan lupa teman-teman untuk tetap di like, komen, dan bagi teman-teman yang baru bergabung, yang baru berkunjung, silakan di subscribe dan jangan lupa membunyikan notifikasi loncengnya supaya tetap mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya untuk seterusnya, karena masih ada banyak informasi-informasi yang bermanfaat buat teman-teman, baik itu sebagai pengetahuan untuk kita sehari-hari, baik itu sebagai bantuan bagi kita untuk sebagai karyawan. Terima kasih teman-teman, begitu ucapkan atas semua dukungan teman-teman. Terima kasih, dan jangan lupa kita tetap saling mendukung, jaga kesehatan dan jaga tetap imunitas tubuh terjaga supaya kita tetap sehat dimanapun kita berada. Terima kasih. Salam.